Rabu 22 Oktober 2025. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Kepada bina upacara, hormat, gerak. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu.
kita mulai. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri santriah yang saya cintai dan saya banggakan, yang memang sejatinya merupakan bentuk keberhasilan para pahlawan nasional, para kiai, para ulama, para santri zaman dahulu yang penuh dilalui dengan pengorbanan, baik itu yang bersifat harta, tenaga, pikiran, yang terus ditujukan dalam kondisi tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah pemerintah merasa berhutang budi terhadap perjuangan para pahlawan nasional, kemudian para ulama dan para santri untuk memperjuangkan kemerdekaan tahun 1945 ketika itu. Dan alhamdulillah perjuangan itu menuai hasil dan bisa terjadi kemerdekaan itu di hadapan kita semuanya, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Itulah sebabnya pemerintah betul-betul berhutang budi terhadap pahlawan nasional dan para ulama santri ketika itu. Bahkan ketika itu Kiai Hasyim Asy'ari mencetuskan sebuah fatwa, yang mana fatwa itu adalah revolusi jihad. Mau tidak mau harus berjihad. Semua rakyat Indonesia harus turun gunung untuk melakukan jihad, berperang melawan kolonial Belanda ketika itu. Dua muda, cantik gagah,
perkasa dan lemah, semua ikut andil tanpa terkecuali harus ikut berperang melawan kolonial penjajah, kolonial Belanda ketika itu. Alhamdulillah wa syukurillah, semuanya berhasil dan itu terjadi saat ini kita rasakan, yaitu kemerdekaan itu. Itulah sebabnya pemerintah berhutang budi terhadap santri, kemudian ulama ketika itu yang sudah banyak berjuang. Akhirnya itulah diberikan hadiah kepada pondok pesantren yang di situ terdapat komponen besar, yakni ulama dan santri, yakni diberikan tepat pada setiap tanggal 22 Oktober dijadikan sebagai peringatan Hari Santri Nasional. Alhamdulillah wa syukurillah. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, kita sebagai tonggak estafeta dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan itu, maka kita juga harus berjuang. Tidak hanya sekedar kita mengikuti peringatan dengan cara upacara seremonial seperti ini, tetapi bagaimana kita sesungguhnya dituntut oleh negara, diberikan tugas yang begitu berat di masing pundak-pundak kita, rakyat Indonesia, dalam rangka untuk mendukung mempertahankan kemerdekaan ini selama hayat masih dikandung badan kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kan kita sudah merdeka, bagaimana caranya sekarang ini agar kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu? Maka caranya adalah, yang bisa kita lakukan adalah terus kita mengembangkan potensi, mengembangkan bidang keahlian kita, kompetensi kita masing-masing. Kalaulah kita misalkan menjadi seorang pelukis, maka teruslah melukis dengan konsisten, teruslah melukis dengan cara istiqomah, sampai dengan keistiqomahan, ketulusan kita melakukan melukis tadi itu menghasilkan prestasi yang gemilang. Kita mendapatkan penghargaan baik tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Itulah perwujudan kita atau cara kita dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Kalau misalkan kita menjadi seorang petani, maka terus kita bertani dengan sungguh-sungguh, mengembangkan diri kita bagaimana terus bertani itu bisa menghasilkan pangan yang bisa mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka nanti setelah menuai hasil, betul memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita, maka itu artinya kita sudah mendorong, kemudian setidaknya juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Kalaulah kita menjadi seorang guru atau asatiz, apakah statusnya kita adalah swasta maupun negeri, maka teruslah bertugas sebagai seorang guru yang baik, seorang guru yang ikhlas. Suatu waktu Allah akan balas itu dengan mengabadikannya di hadapan manusia secara keseluruhan. Dan nanti guru-guru itu akan melahirkan generasi-generasi yang akan mendorong kesejahteraan, mendorong kemerdekaan di masa-masa yang akan datang. Itulah perwujudan para asatiz, para guru yang mengajar itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan itu. Meskipun memang
kalau swasta ya dalam kondisi kita tidak mendapatkan apa-apa bahkan nirlaba, tetapi biarkanlah Allah nanti akan membalasnya dengan caranya sendiri. Itulah cara kita sebagai perwujudan yang telah mendapatkan kemerdekaan ini, tinggal kita mempertahankan dengan cara-cara yang sederhana tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang saya hormati dan muliakan, wabil khusus kepada anak-anakku, para santri semuanya, kami berpesan kepada kalian semuanya, santri itu terbagi menjadi dua suku kata, yaitu san dan tri. Apa arti san? San itu berasal dari kata hasan, yaitu baik. Baik artinya. Kemudian tri itu artinya tiga. Artinya apa? Tiga kebaikan yang harus ditanamkan kepada anak-anakku para santri agar bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Yang pertama adalah tanamkan dalam diri kalian itu adalah semangat untuk terus menuntut ilmu, di mana dan kapan saja terus menuntut ilmu, karena ilmu itu bisa membuka jendela dunia. Ilmu itu bisa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dunia maupun akhirat. Ilmu itu bisa menjadikan anak-anakku sekalian itu menjadi generasi yang hebat-hebat. Coba bayangkan di Indonesia ini, kalau dipresentasi ya sekian persen, mungkin sekitar 40%-an atau mungkin bahkan lebih dari itu, pejabat-pejabat negara itu adalah mereka alumni santri, alumni pondok pesantren. Luar biasa. Ini menandakan bahwa kalian para santri ini adalah memiliki kesempatan emas di masa-masa yang datang untuk bisa mengisi, menghiasi jabatan-jabatan nanti di kemudian hari di Indonesia ini. Apakah menjadi camat, apakah menjadi bupati, apakah menjadi lurah, ya, apakah menjadi gubernur, apakah menjadi menteri, bahkan apakah menjadi presiden. Kiai Ma'ruf Amin sudah kita kenal, dia pernah menjadi wakil presiden. Itu adalah murni sebagian hidupnya itu adalah santri. Oleh karena itu menjadi motivasi kita di masa-masa yang akan datang. Teruslah tanamkan dalam diri kalian itu menuntut ilmu, ya. Agar apa? Agar itu menjadi perwujudan kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan itu. Man arada dunya wa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia fa'alihi bil ilmi, maka hendaklah ia dengan menggunakan ilmu. Wa man aradal akhirah, kalaupun ingin juga akhirat, kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Fa'alihi bil ilmi, dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapapun yang ingin kedua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka juga harus dilakukan dengan ilmu. Oleh karena itu, satu-satunya cara kalian di pondok pesantren ini adalah menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, agar di kemudian hari kalian bisa bertanding, kalian bisa berkompetisi dengan alumni pondok pesantren lain untuk menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Semuanya itu dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya yang kedua, tanamkan akhlak yang baik
dari semenjak dini kepada kalian semuanya. Akhlak itu anak-anakku semuanya adalah pangkal kesuksesan. Orang yang berilmu tinggi belum tentu memiliki akhlak. Tetapi kalau orang yang berakhlak, meskipun dia bodoh, lambat laun dia akan berilmu. Itulah sebabnya orang yang berakhlak mulia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih cepat sukses daripada orang yang berilmu. Nah, ini jadi rumusnya itu. Jadi orang yang selalu menunjukkan akhlaknya yang mulia, justru itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia, memiliki jabatan yang mulia. Coba bayangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Siti Maryam itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak pernah menuntut ilmu, tetapi dia tunjukkan akhlaknya yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia memiliki kedudukan tinggi di hadapan manusia, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga Luqmanul Hakim, beliau adalah budak hitam yang luar biasa, tetapi akhlaknya ditunjukkan kepada manusia, ditunjukkan kepada Allah. Itulah yang menyebabkan dia, Luqmanul Hakim, itu diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga kalian harus tunjukkan itu semuanya. Agar apa? Kemuliaan itu ada pada diri kita. Dengan adanya kemuliaan itu, Allah akan angkat derajat kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Paling sempurna iman seseorang di antara kita itu adalah yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kurang-kurang baik itu berarti belum sempurna imannya. Jadi gitu Pak Burhamdi. Jadi kalau kurang bagus akhlaknya, kurang imannya. Ya. Itu anak-anak semuanya harus ditanamkan itu di dalam diri kalian, agar kalian adalah betul-betul menjadi orang yang sukses. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir adalah hubbul watan. Kalian itu adalah mencintai tanah air kalian. Karena dengan sebab itu kita terus akan berjuang untuk membela negara ini mati-matian. Kalau dulu pahlawan nasional itu berjibaku dengan mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, semuanya dikorbankan. Bahkan nyawa sekalipun itu dikorbankan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perwujudan beliau itu adalah orang yang sangat cinta terhadap negaranya, sehingga kapanpun, saat bagaimanapun, maka dia akan terus membela negaranya. Itulah sebabnya kalian dari semenjak dini ini tanamkan rasa cinta kita kepada negara ini. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu adalah sebagian daripada iman. Kalau semuanya sudah kita miliki, ilmu kita sudah miliki, akhlak kita sudah bagus, kemudian kita cinta terhadap negara, maka insya Allah dengan 3 bekal tadi itu, para santri akan berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini selama masih dikandung badan. Untuk itu kita berdoa semuanya, semoga kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, kemudian diberikan motivasi, diberikan kesungguhan, diberikan ketulusan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini di masa-masa yang akan datang, tentu sekali dengan bakat, minat, kemudian keahlian, kompetensi kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan sebagai amanat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya terima kasih kepada semuanya ini, Bapak Kepala Madrasah MI dan kawan-kawan yang lain sudah menginisiasi semua ini. Mudah-mudahan semuanya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu saja. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, serta anak cucu kami, santriwan, santriyah, pondok pesantren Riyadhus Shalihin Tahir Yasin yang saya cintai. Sebelum kita berdoa, mari sejenak kita mengadahkan tangan kita ke atas, merundukkan kepala ke bawah, seraya kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan di pagi hari yang terakhir ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pondok pesantren kita ini maju pesat, sukses di dalam menjalankan kegiatannya, dan mudah-mudahan anak didik kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwati ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bidzalika al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara.
Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Dimohon untuk para tamu undangan untuk turun agar untuk pelepasan balon. Terima kasih. Gerak, gerak. Pan, gerak. Gerak, gerak. Barisan jalan. Dipersilakan para tamu undangan. Upacara yang saya hormati dan muliakan. Dalam rangka untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia beberapa masa yang akan datang juga, maka kita tunjukkan secara formalitas kita lepas balon pada kesempatan mulai 1, 2, 3. Coba nambah, coba sorting anak. Ini macam-macam tang, ini macam-macam tang, ini tang, ini. Ilaha illallah. Ilaha Ayo.